Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang sekali pagi ini kita bisa beribadah bersama. Sebelum ibadah dimulai ada beberapa wartalisan yang akan kita simak. Pertama adalah berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Pertama, Bapak S. Budi Mulyono dalam usia 67 tahun pada hari Senin 12 Agustus 2024 pukul 4.20. Suami dari Ibu Lina, papa dari Bapak Lukas dan Ibu Arum Kalbuadi, Bapak Yohanes Adrian dan Ibu Cindy Randing, Bapak Daniel Adiar dan Ibu Natasha Leona beserta cucu. Jenazah telah dikremasikan pada hari Rabu 14 Agustus 2024 di Krematorium Carolus. Yang kedua, Bapak Tarmit bin Mahmud dalam usia 74 tahun pada hari Kamis 15 Agustus 2024 pukul 14. Suami dari Ibu Erni Pranata, papa dari Penatua Ana Nuraini. Jenazah telah dimakamkan pada Jumat 16 Agustus 2024 di Cirebon. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua adalah berita kelahiran. Telah lahir di tengah kita Elliot Anderson Salim, anak pertama dari pasangan Bapak Alvin Anderson dan Ibu Talia Ramita pada Jumat 16 Agustus 2024. Kita doakan agar Elliot dapat bertumbuh menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Kelkel Pasutri mengajak semua pasutri tanpa batas usia pernikahan untuk hadir di Weekend Pasutri dengan tema Emptiness yang akan dipimpin oleh Emilia Nalat, Master Science Psikologi pada Sabtu 24 Agustus tahun 2024 pukul 10 di GKI Gading Indah. Pada hari Sabtu 7 September 2024 pukul 9 di GKI Gading Indah akan diadakan seminar TPK dengan tema dimakamkan atau dikremasi yang akan dipimpin oleh Pendeta Andi Gunawan. Pembinaan yang kedua adalah pada tanggal 4 September 2024 tentang Bina Pelawat di Ricci Garden dan Resort Bojong Koneng di Sentul. Pendaftaran paling lambat 9 September 2024. Bapak dan Ibu, pada tanggal 25 Agustus 2024 akan diadakan bursa pelayanan di mana semua unit atau badan pelayanan di lingkup GKI Gading Indah akan memperkenalkan kegiatan masing-masing. Kami sangat mengharapkan Bapak dan Ibu ambil bagian di dalamnya, terutama yang ingin ikut serta di dalam melayani. Acara ini akan dilaksanakan di gedung SDK 6 lantai dasar. Acara dimulai setelah KU2. Demikianlah pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Gereja yang Hadir dan Menjadi Berkat akan dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Kita akan memulainya dengan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan bersama menaikkan lagu Indonesia Raya.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Berkati negara kita. Kita mari memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu prosesi. Inilah hari Minggu dari Kidung Keesaan 27 ayat 1 dan 3. Umat yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul dalam ibadah kita pada hari ini, biarlah kita menyatakan votum kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang datang beribadah dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Selamat pagi Ibu Bapak saudara-saudari. Merdeka? Ada yang kemarin ke IKN? Gak ada? Atau undangannya mungkin telat datang gitu ya. Jadi gak sempat pergi ke sana. Ibu Bapak saudara-saudari, pada hari ini kita menjalankan ibadah kita dalam minggu ketiga bulan Agustus. Hari ini menjadi juga bagian dari bulan pelayanan.
Tapi secara khusus sebagai Indonesia kita merayakan ke-79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah Tuhan anugerahkan. Maka biarlah kita terus juga menjadi para pendoa dan juga terus menyebarkan kasih Tuhan di dalam negeri yang sudah Tuhan percayakan kepada kita ini. Di dalam ibadah ini biarlah kita menghayati bahwa Tuhan yang mendengar setiap doa kita, Tuhan yang menuntun kehidupan kita, Tuhan juga yang terus memberikan kepada kita apa yang baik dalam kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai gereja, dan juga sebagai negeri ini. Marilah kita menaikkan lagu kita, Carilah Dulu Kerajaan Allah. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 10 berkata demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Mari kita di dalam segala kerendahan hati, kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Allah Bapa kami yang ada di surga, dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami menjadi malu dan merasa bersalah ketika kami merenungkan pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan. Kedagingan kami begitu lemah, kadang kami tidak tahan terhadap godaan, kadang kami melanggar perintah-Mu, dan bukan menjadi saksi-Mu, bahkan menjadi contoh yang tidak baik di hadapan sesama kami. Kami kadang menjadi batu sandungan, kemarahan, dan juga kedengkian kami kadang tidak bisa terkontrol, sehingga kami kembali jatuh di dalam dosa. Ya Bapa,
Ampunilah segala pelanggaran-pelanggaran kami. Sucikanlah kami dan layakkanlah kami datang ke hadapan-Mu pada pagi hari ini. Ajarkan kami untuk menjauh dari segala dosa-dosa yang ada, dan biarlah iman kami semakin hari semakin dikuatkan. Inilah doa kami ya Bapa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 dan 3 mengatakan, Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita memberikan salam damai. Sukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu.
berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap ibadah yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembaran bukit yang teduh ku tempuh. Tuhan bimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang maha. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami hendak mengikut Engkau kemanapun Engkau menunjukkan jalan kehidupan ini kepada kami, baik sebagai pribadi, sebagai bagian dari gerejamu, dan juga sebagai bagian dari negeri ini. Di dalam semua perjalanan itu ada hal yang mudah, namun juga banyak hal yang tak mudah. Kami perlu terus bimbingan-Mu, kami perlu terus dengar-dengaran akan apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami. Kami perlu terus memohon hikmat-Mu. Dan pada saat ini ketika kami akan membuka Alkitab, biarlah kami juga membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, itu yang juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, bersabdalah. Kami siap merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-46. Matius 25 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-46. Sebuah bagian Alkitab dengan judul perikop penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama Dia, Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab Dia, "Tuhan,
Kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku." Mereka pun akan menjawab, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Ia akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Orang-orang ini akan masuk ke tempat hukuman yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Gereja tentunya bukan hanya pelayanan ke dalam saja, tetapi mengingat panggilannya sebagai wakil Tuhan untuk menyatakan kasih dan kebaikannya kepada dunia. Maka beberapa pelayanan keluar dilakukan oleh GKI Gading Indah untuk menjangkau masyarakat luas melalui kelompok kerja dan unitnya. Melalui karya-karya pelayanan, GKI Gading Indah hadir untuk menggapai dan menguatkan mereka yang membutuhkan. Karya pelayanan GKI Gading Indah dalam komitmennya sebagai gereja yang hadir di tengah masyarakat mencakup beberapa bidang. Bidang pelayanan kesehatan untuk masyarakat sekitar yang saudara-saudari kenal melalui klinik Gria Kasih Indah. Hadir bukan hanya untuk warga sekitarnya, sekitaran gereja GKI Gading Indah, tapi juga memberikan pelayanan lebih luas di luar. Beberapa di antaranya hadir di baksos-baksos, pelayanan di STFT, donor darah, dan juga pelayanan secara klasikal. Bidang pelayanan oikomene masyarakat, di mana gereja juga hadir dalam pelayanan masyarakat melalui bantuan beasiswa pendidikan, program anak asuh, bantuan terhadap guru-guru agama Kristen di sekolah negeri. GKI Gading Indah juga sejak tahun 90-an secara konsisten melayankan bina iman di LP Bulak Kapal. Bahkan pada saat pandemi, GKI Gading Indah tetap melakukan pelayanan bina iman di LP Bulak Kapal melalui daring dengan menggunakan Zoom. Selain di LP Bulak Kapal, kita juga melayankan bina iman di YPKS PGI, BNN Lido, dan LP Wanita Tangerang. Bahkan di era digital ini, kehadiran gereja di masyarakat pun terasa semakin dekat. Dengan konektivitas global, gereja dapat berpartisipasi secara lebih efektif dalam pendidikan dan pembelajaran. Gereja dapat menggunakan teknologi untuk menyediakan materi pendidikan, khotbah online, dan sumber daya rohani melalui platform digital. GKI Gading Indah akan terus menjadi perpanjangan kasih Tuhan, menjadi komunitas orang percaya yang terpanggil untuk melayani satu sama lain dan membantu orang-orang di sekitar kita dalam berbagai bentuk pelayanan.
Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita bersama sebagai GKI Gading Indah, disadari atau tidak, bagi ibu bapak saudara-saudari yang mengenal banyak penatua GKI Gading Indah, maka tahu bahwa sebagian besar dari penatua Gading Indah adalah mereka yang pernah keluar masuk penjara. Betul Pak? Pernah ke penjara berapa kali Pak? Pak Yudian sudah keluar masuk penjara 5 kali. Kriminal atau apa Pak? Ditayangkan loh Pak ini. Sebagian besar penatua GKI Gading Indah keluar masuk penjara ibu bapak saudara-saudari untuk pelayanan di LP, khususnya LP Bulak Kapal yang secara rutin kita lakukan. Dan bahkan bukan hanya para penatua yang suka keluar masuk penjara, sebagian dari penatua dan bahkan juga umat, dan saya lihat ada beberapa dari antara ibu bapak saudara-saudari di tempat ini, juga rupanya pernah keluar masuk panti rehabilitasi narkoba. Ada yang pernah merasa masuk ke tempat rehab narkoba? Khususnya di Lido, di dalam pelayanan ibadah minggu yang kita lakukan. Sebagian di antara kita sering mengisap darah sesama. Apa tuh? Donor darah yang kita lakukan kerjasama dengan klinik, PMI dan Oikmas kita. Dan sebagian dari antara kita, nah kalau tadi yang menyedihkan gitu ya, sebagian dari antara kita senang bagi-bagi duit. Ini adalah kegiatan diakonia dan beasiswa, khususnya beasiswa anak asuh. Yang jumlahnya semakin tahun semakin bertambah. Rupanya yang membutuhkan beasiswa di negeri ini bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Karena jumlah orang, manusia di negeri ini memang semakin banyak. Ibu bapak saudara-saudari, itulah berbagai hal yang kita lakukan di dalam kegiatan-kegiatan kita sebagai GKI Gading Indah ketika kita bicara tentang gereja yang hadir dan menjadi berkat bagi sekitar. Saya mau mengetes pengetahuan ibu bapak saudara-saudari tentang kegiatan yang tadi sebagian sudah ditayangkan. Mengenai kegiatan keluar gitu ya, istilah yang kita biasa pakai, kespel atau Oikmas kita. Ini ada hadiahnya ibu bapak. Jadi disclaimer dulu ya. Tebak-tebak kuis ini tidak boleh diikuti oleh anggota keluarga saya. Tidak boleh diikuti oleh pengurus kelker Oikmas dan kelker klinik beserta dengan pasangannya, ya. Baik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ibu bapak saudara-saudari. Nanti saya meminta bantuan Pak Yudian, Bu Yeni, Pak Karel gitu ya, untuk melihat siapa yang angkat tangan dulu. Jadi ketika pertanyaan saya berikan, ibu bapak angkat tangan dulu, nanti dipersilahkan untuk menjawab, baru memberikan jawabannya. Ada hadiahnya nih. Hadiahnya sudah susah payah saya bungkus pakai merah putih ibu bapak. Seperti orang biasa katakan kalau memberikan hadiah gitu, jangan dilihat isinya gitu. Saya juga mau bilang jangan dilihat isinya ibu bapak, jangan juga dilihat bungkusnya, tapi dilihat warnanya ya, biar kita meriah hari ini. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan tentang kegiatan kespel kita ibu bapak saudara-saudari. Bagi ibu bapak yang bisa menjawab angkat tangan dulu, nanti dipersilahkan dulu, lalu kemudian silakan menjawab ya. Tapi tadi ya kelker Oikmas tidak boleh menjawab gitu ya.
Ya bolehlah kalau Kelker Oikmas colek-colek mereka yang duduk di depan belakangnya gitu ya, ntar hadiahnya bagi 2. Pertanyaan pertama Ibu Bapak Saudara-saudari. Kita melakukan pelayanan ke LP Bulak Kapal. Baik kebaktian hari Minggu, yaitu setiap minggu ketiga dan minggu keempat, serta juga pelayanan pemahaman Alkitab yang dilakukan sebulan sekali. Pertanyaannya, pada hari apa dan berapa kali sebulan pelayanan pemahaman Alkitab di LP Bulak Kapal dilakukan? Oh, tuh ada yang angkat tangan di belakang. Bu Iin. Kamis apa Bu? Berapa kali sebulan? 2 kali, salah. Setengah hadiahnya dia, setengah ya. Setengah hadiahnya nih ya. Ya boleh lah ya, boleh ya. Baru penglaris. Boleh Bu, boleh. Silakan Bu Iin ya. Hari Kamis ya Ibu Iin mengatakan sebulan 2 kali, tapi pelayanan PA pemahaman Alkitab di LP Bulak Kapal dilaksanakan 1 bulan 1 kali pada hari Kamis kedua. Betul Kelker Oikmas? Betul ya. Ya. Dilakukannya secara onsite untuk pemahaman Alkitab ya. Dan ini terbuka bagi Ibu Bapak Saudara-saudari yang mau ikutan, boleh daftar ke Kelker Oikmas. Bolehkah Kelker Oikmasnya angkat tangan dan penatua unit Kespolnya angkat tangan? Mungkin boleh angkat tangan supaya diketahui siapa nih Kelker Oikmas yang ada di tempat ini. Kelker Oikmasnya pada malu-malu. Oke, itu ya. Nah, itu ada Pak Yunus, Bu Ide, ada Pak Yanuar tadi mana ya? Oh, di atas ya. Oke. Nah, lalu kemudian pertanyaan yang kedua, ini rada-rada susah nih Bu Bapak Saudara-saudari, tapi tadi di video juga ada gitu. Pelayanan yang dilakukan oleh GKI Gading Indah juga adalah pelayanan di PPKS, PGI. PGI itu adalah singkatan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Pertanyaannya apa singkatan dari PPKS? Kalau ini Kelker Oikmasnya boleh jawab, soalnya pasti nggak bisa juga. Udah keseringan lidahnya PPKS, begitu ditanya apa? Ya, apa panjangan dari PPKS PGI? Oh, tidak ada, saking susahnya nih ya. Kelker Oikmasnya Pak Yanuar mau jawab? Iya betul, pusat pelayan, saya juga nyontek ya Bu Bapak. Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial ya, PPKS ya. Itu adalah pusat pelayanan untuk pelatihan orang tua dan anak-anak asuh begitu ya. Orang tua anak-anak yang dibiayai dikasih beasiswa oleh PGI dan kita ikut kontribusi dalamnya, dan kita mengadakan juga ibadah persekutuan begitu ya, pelayanan bagi mereka di hari Sabtu. Bagi yang mau daftar juga boleh ke Pak Yunus, Bu Ide dan Pak Yanuar. Nah, lalu kalau tadi bicara tentang pelayanan-pelayanan kita yang keluar LP Bulak Kapal dan PPKS, sekarang pelayanan yang ada di sebelah kita, klinik kita. Kita punya klinik namanya Klinik Gria, Klinik Pratama Gria Kasih Indah. Pertanyaannya, siapakah nama ketua klinik gereja? Ada nggak ya orangnya di sini ya? Oh, nggak ada ya? Oh, Bu Rina mau jawab? Oh, udah ada yang angkat tangan duluan. Siapa Bu Yeni? Oh ya, silakan. Nama lengkapnya? Wah, nama lengkapnya. Siapa nama lengkap? Ketua klinik gereja kita. Siapa yang angkat tangan? Saya agak, iya. Pak Heri. Lisio Veronica, betul ya, Dokter Gigi Lisio Veronica. Silakan, siapa yang menjawab tadi? Saya mah tidak kelihatan.
Oh. Baik ya. Baik, satu lagi. Itu hadiahnya banyak tapi itu buat kebaktian 2 sama 3. Lalu nah, kalau tadi tentang Indonesia, tentang GKI, sekarang tentang Indonesia nih Ibu Bapak Saudara-saudari ya. Di Indonesia kita tahu bahwa proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di Jalan Pegangsaan Timur, proklamasi ya. Pertanyaannya, apakah nama, bukan proklamator, apakah nama surat kabar yang pertama kali menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan? Siapa Pak Yudian yang dulu angkat tangan? Di atas nggak ada nih? Ya? Bu Rosita? Suara Merdeka? Bukan. Apa nama surat kabar yang pertama kali menyebarluaskan berita proklamasi? Namanya bukan Suara Merdeka, nama ininya. Kan belum tahu kalau, iya itu Pak, ada yang angkat tangan di belakang. Ya? Pak Bambang, apa jawabannya Pak Bambang? Suara Asia, betul. Oke, Suara Asia ya. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan buat saudara-saudari kita di hari ini. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudari, tadinya sih mau bikin lomba panjat pinang di kebaktian, cuma kan gak mungkin ya, dan beresiko juga jatuh begitu ya. Jadi kita tebak-tebakan kuis aja. Nah Ibu Bapak, saudara-saudari kasih Tuhan, kita mengetahui berbagai hal menjadi kegiatan kita bersama di GKI Gading Indah ketika kita bicara tentang kegiatan keluar kita sebagai kegiatan Kespel atau Oikmas kita. Karena kita tahu bahwa memikirkan, menghayati dan bahkan berbuat sesuatu untuk menolong sesama dan bahkan untuk membangun negeri ini adalah bagian dari panggilan hidup kita sebagai orang beriman. Ketika kita menjadi orang beriman, maka beriman itu bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan yang kita tumbuhkan, tetapi juga bagaimana kehidupan kita dalam keseharian kita dimanapun Tuhan menempatkan kita menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi garam dan terang bagi sekitar. Pembacaan Alkitab kita Ibu Bapak Saudara-saudari diambil dari dalam Matius 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46. Menceritakan perumpamaan Tuhan Yesus mengenai 2 kelompok orang, lebih tepatnya 2 kelompok binatang gitu ya, domba dan kambing. Tentang mereka yang melakukan perbuatan baik kepada sesama dan dikatakan mereka adalah domba, dan mereka yang tidak melakukan apa yang baik bagi sesama. Di dalam perumpamaan ini Ibu Bapak Saudara-saudari, kedua-duanya kelompok domba dan kelompok kambing sama-sama tidak mengetahui bahwa Tuhan akan menjadikan perbuatan mereka sebagai patokan untuk masuk ke dalam hidup yang kekal. Mereka tidak tahu sampai kemudian pada hari ketika penghakiman akhir itu terjadi. Terlebih-lebih kelompok domba dan kambing tidak tahu bahwa Tuhan ternyata mewakilkan dirinya dalam diri mereka yang lapar, haus, asing, telanjang, sakit, dan berada dalam penjara. Maksud dari firman Tuhan ini bukanlah kemudian agar kita kemudian melakukan perbuatan baik supaya kita nanti masuk ke dalam hidup yang kekal, alias jadinya pamrih, berbuat baik kepada sesama, melakukan berbagai kegiatan untuk menolong orang-orang lain supaya kita masuk ke dalam hidup yang kekal. Karena kalau kita sudah tahu bahwa hal itu akan menjadi bagian dari penghakiman. Sementara dalam perumpamaan ini mereka yang melakukan dan tidak melakukan tidak tahu bahwa itu akan menjadi bagian dari sebuah eliminasi untuk masuk hidup yang kekal. Perumpamaan ini
mengajarkan bahwa belas kasih adalah bagian dari iman seseorang kepada Tuhan. Belas kasih bagi sesama. Ayat ini berkali-kali menekankan bahwa ketika aku, yaitu ketika Tuhan Yesus mengingatkan tentang kehadiran Tuhanlah yang menjadi pusat. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jika ayat ini dipahami secara harafiah, maka sepertinya yang akan masuk ke dalam hidup yang kekal, kerajaan yang kekal itu adalah seksi konsumsi dan tukang masak. Karena mereka yang suka ngasih makan orang-orang yang lapar. Jika dipahami secara harafiah, maka yang akan masuk ke dalam hidup yang kekal adalah mereka yang buka restoran dan kafe. Atau jualan minuman di depan gedung gereja. Oh, kalau di gedung gereja Gading Indah mah gak ada yang jual minuman ya. Yang di penabur. Kalau di sini otak-otak biasanya ya. Jadi penolong di saat lapar kalau habis kebaktian 1, 2, 2. Betul pemusik? Yang suka jajan otak-otak, seneng banget kalau lihat tukang otak-otak, gitu ya. Jika ayat-ayat itu dipahami secara harafiah, maka yang akan masuk ke dalam hidup yang kekal adalah para tim pelawat. Yang rajin sana-sini melawat bahkan secara online pada masa ini. Dan Kelker Oikmas yang serta para penatua yang keluar masuk penjara. Namun tentu ayat-ayat ini bukan hanya tentang secara harafiah. Tetapi ayat-ayat ini adalah tentang kehidupan seseorang yang bisa berada di saat-saat berat. Kehidupan seseorang yang bisa berada di saat-saat buruk. Kehidupan seseorang yang bisa berada pada tahap-tahap gelap dan bawah kehidupan. Di dalam situasi pergumulan-pergumulan yang tak mudah diselesaikan. Dan kemudian ada sesama yang hadir untuk mengangkat kehidupan mereka. Ada sesama yang hadir membawa terang bagi mereka. Ada sesama yang membawa berita bahwa hidup tak seburuk itu. Ada sesama yang meringankan beban mereka. Dan ini juga adalah tentang kita, tentang kehidupan kita. Ketika kita juga berada pada saat-saat tersebut, ketika hidup kita berada pada saat-saat berat, buruk, gelap, dan dalam kehidupan di bawah. Maka bukankah menjadi sebuah hal yang menguatkan dan menenangkan kita ketika ada sesama yang kita kenal maupun tak kita kenal mengulurkan tangan dan menopang kita untuk bangkit. Menjadi sebuah hal yang menguatkan kita bahwa di saat kita terpuruk ada mereka yang berdoa buat kita. Adalah sebuah hal yang memberikan harapan kepada kita bahwa di saat-saat kelam hidup kita ada mereka yang menemani kita melewati masa-masa itu. Dan ini adalah panggilan sebagai orang beriman. Bukan hanya menjadi orang-orang yang mendapat uluran tangan dari sesama, tetapi menjadi orang-orang yang mengulurkan tangan bagi sesama. Bahwa ketika ada orang yang membutuhkan, maka ada orang yang memenuhi kebutuhan itu, menolong dan menopang. Ada belas kasihan yang terwujud di dalam tindakan keseharian. Matius 25, pembacaan Alkitab kita pada saat ini berisi tentang refleksi sebuah kehidupan. Bahwa bukan hanya iman yang pasif yang Tuhan mau dan kehendaki dari hidup orang-orang beriman. Melainkan iman yang aktif, iman yang bahkan inisiatif, iman yang kreatif. Mengulurkan tangan dan menunjukkan belas kasih kepada sesama. Sebagai sebuah jalan untuk mengikuti apa yang Sang Gembala mau sampaikan kepada kita. Sehingga kemudian Sang Gembala, Sang Raja itu berkata seperti ayat 40 mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Dalam kehidupan kita ibu bapak saudara-saudari, kita tidak bisa berbuat baik kepada Tuhan secara langsung. Kita tidak bisa memberi makanan, memberi minuman kepada Tuhan secara langsung. Namun kita melakukannya kepada sesama dan melalui sesama yang hadir. Dengan penghayatan bahwa Tuhan sudah memberikan kita terlebih dahulu banyak hal baik.
Tuhan sudah memberkati kita dan bahkan Tuhan sudah menjadi juru selamat bagi kita. Karena itu kita menunjukkan keselamatan dalam hidup kita beriman sehari-hari kepada sesama. Berhadapan dengan berbagai realitas kehidupan di Indonesia, Ibu Bapak Saudara-saudari, maka berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik per Maret 2024, maka ada berapa banyak penduduk miskin di Indonesia, mereka yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan. Statistik mengatakan bahwa persentase penduduk miskin per Maret 2024 di Indonesia adalah 9,03%, hampir 10%. Berarti dari 10 orang ada 1 orang yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan. Dan jumlahnya dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 250-an juta ini, maka ada sekitar 25 juta penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kita bisa berdebat tentang standar dan batasan garis kemiskinan itu, tapi statistik mengatakan itu realitasnya. Realitas yang juga kita lihat tentu dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kemiskinan menjadi bagian dari kehidupan bangsa ini. Dan Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karenanya menjadi sebuah panggilan bagi kita untuk terus melakukan banyak hal yang baik. Kita pada saat ini sebagai Indonesia masih bergumul dengan masalah stunting. Sebuah hal yang rasanya sudah menjadi pergumulan kita sekian puluh tahun lalu, sekarang kembali menjadi marak, menjadi sebuah bagian realitas yang ternyata ada. Serta bahkan tingginya angka kematian karena penyakit-penyakit yang berat, stroke, penyakit jantung, dan juga penyakit kanker yang semakin menjadi bagian dari negeri ini. Banyak orang sakit di negeri ini, banyak orang miskin di negeri ini, banyak mereka yang lapar dan haus, banyak bahkan orang-orang yang berada di penjara, baik karena kesalahan mereka, kelalaian mereka, atau bahkan ketidaktahuan mereka. Dan Ibu Bapak Saudara-saudari, iman memanggil kita untuk ambil bagian, melakukan sesuatu. Kita tidak bisa dengan secara cepat membuat banyak hal baik terjadi di negeri ini. Tetapi kita bisa terus mengupayakan apa yang baik itu. Ketika kita berupaya mengangkat derajat hidup sesama kita. Bukan hanya mereka yang seagama dengan kita, sesuku dengan kita, sedaerah dengan kita. Tetapi mengangkat derajat hidup sesama kita sebagai bagian dari negeri ini. Mereka yang kita jumpai atau bahkan mereka yang tak kita jumpai, yang hanya kita jumpai dalam data. Dimanapun level kehidupan Anda berada pada saat ini, maka ada orang-orang yang masih berada di bawah Anda. Orang-orang yang Tuhan percayakan kepada Anda untuk Anda angkat kehidupan mereka. Gereja, khususnya GKI Gading Indah, dalam berbagai tayangan yang sudah kita lihat di awal tadi, menunjukkan bahwa ada begitu banyak hal yang sudah kita lakukan. Kita mengumpulkan beasiswa untuk anak-anak asuh, kita melakukan pelayanan ibadah, kita melakukan juga pembagian sembako, kita melakukan juga berbagai kegiatan-kegiatan donor darah, kita punya klinik. Namun kita tahu bahwa semuanya bukanlah sebuah hal yang cukup untuk dilakukan. Ketika kita berhadapan dengan berbagai macam persoalan yang masih ada, yang ternyata Tuhan masih percayakan kepada kita, di mana kita dapat mengulurkan tangan berbuat sesuatu. Karena Ibu Bapak Saudara-saudari, masih ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita bersama sebagai gereja dan dalam hidup kita sebagai pribadi. Dimanapun dan apapun yang kita lakukan dan dimanapun seperti apapun posisi kehidupan Anda sekarang, ingatlah bahwa ada orang-orang yang kehidupannya di bawah Anda yang Tuhan percayakan untuk Anda jumpai dengan memberikan pertolongan bagi mereka. Dan karenanya kita mau terus menghayati
bahwa Tuhan memanggil kita sebagai gerejanya untuk membawa berkat bagi sesama dalam kehidupan kita. Bahwa kita menjadi orang-orang Kristen bukan hanya untuk menikmati keselamatan itu untuk kita, tetapi bahwa kita menjadi orang-orang Kristen untuk mensyukuri keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, lalu juga membuat orang-orang lain merasa mendapatkan keselamatan itu melalui apa yang kita lakukan. Kolose 3 ayat 23, Ibu Bapak Saudara-saudari mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, berbuat seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Ketika kita menjumpai orang-orang yang bergumul dalam kehidupan kita, jangan hanya melihat mereka sesama yang merepotkan kita, walaupun iya kehadiran itu bisa merepotkan. Tapi pandanglah mereka sebagai wakil-wakil Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita jumpai dan kita sentuh hatinya. Ada banyak orang-orang yang lapar dalam dunia ini. Ada banyak orang-orang yang haus. Ada banyak orang-orang asing yang merasa kesepian dan tak tahu harus melangkahkan kaki kemana. Ada orang-orang yang berkekurangan. Ada orang-orang yang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Ada keluarga-keluarga yang bergumul dengan anggota-anggota keluarga yang juga sakit dan bergumul. Ada mereka yang berada dalam penjara karena apapun yang menjadi alasan dan penyebabnya. Dan hal itu semua mengajak kita, memanggil kita, dan bahkan Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita untuk melakukan sesuatu bagi negeri ini. Hiduplah untuk menjadi berkat bagi sesama. Kita tak bisa melakukan banyak hal, tapi selalu ada hal yang bisa kita lakukan untuk membuat hidup orang lain lebih baik karena kehadiran kita. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan pengakuan iman kami. Biar pengakuan itu keluar dari mulut kami, juga berasal dari hati dan pikiran kami, bahwa kami percaya padamu. Dan iman itu biarlah yang kami praktekkan, kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari kepada sesama. Dimanapun dan kapanpun Engkau memperjumpakan kami dengan mereka yang bergumul, Tuhan berikan kami keberanian untuk menolong mereka, mengulurkan tangan, dan bahkan mengatupkan tangan dan berdoa,
serta hadir menemani mereka. Ada banyak persoalan dalam kehidupan kami sebagai bangsa dan negara yang telah merdeka 79 tahun lamanya. Kemiskinan, ketidakadilan, korupsi, kekerasan masih menjadi kenyataan sehari-hari yang kami hadapi, yang membuat kami juga terluka, membuat kami kecewa. Dan Tuhan, biarlah kami percaya bahwa Engkau yang punya kuasa atas segalanya. Engkau yang juga punya kuasa untuk menuntun kami sebagai negeri ini. Berikanlah kiranya keberanian kepada semakin banyak orang-orang baik untuk membangun negeri ini bersama-sama. Sekalipun tak mudah, tapi biarlah juga setiap kami sebagai pribadi dan bahkan terutama sebagai gereja-Mu dapat melakukan banyak hal nyata untuk membangun negeri ini bersama-sama. Kami berdoa bagi para pemimpin negeri ini, Presiden, Wakil Presiden dengan segenap jajarannya, bahkan setiap para pemimpin-pemimpin sampai daerah-daerah. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, tuntunlah mereka dengan terang-Mu. Juga di dalam proses peralihan kepemimpinan kami dalam waktu dekat, biarlah Tuhan juga berkati calon presiden dan calon wakil presiden dengan segenap jajaran yang baru nanti. Kami berdoa juga untuk berbagai persiapan untuk pilkada, juga pilkada DKI Jakarta yang akan dilakukan. Berikanlah hati nurani kepada setiap calon-calon, kepada setiap partai pendukung, kepada setiap komunitas, dan bahkan kepada setiap pemilih. Agar di dalam proses bersama ini kami dapat belajar berdemokrasi dengan cara-cara yang baik. Kami berdoa, biarlah ya Tuhan, Engkau yang juga terus memakai gereja-Mu, dimanapun gereja-Mu berada di Indonesia ini, untuk terus menjadi kesaksian dan berkat, menjadi garam dan terang. Kami berdoa, biarlah gereja-Mu dapat terus juga mengupayakan apa yang baik. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi kehidupan umat-Mu di dalam berbagai pergumulan-pergumulan yang ada. Mereka yang sakit atau bergumul dengan pengobatan yang sedang mereka tempuh. Juga keluarga-keluarga yang memiliki anggota yang sedang sakit. Kuatkan mereka, jamah mereka. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan kondisi keuangan mereka, kondisi pekerjaan mereka atau usaha mereka. Berikanlah jalan keluar untuk memperoleh rezeki mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dalam berbagai tantangan dan persoalan-persoalan hidup yang datang silih berganti. Engkau yang menguatkan. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang bergumul dalam rasa duka karena kehilangan keluarga mereka. Kami berdoa untuk untuk keluarga Bapak Budi Mulyono, khususnya Ibu Lina dan anak-anak. Kuatkan mereka, hibur dan juga topang mereka ya Tuhan dalam masa-masa duka mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Tarmit, ayahanda dari Capen Anak. Biarlah kiranya Engkau juga memberikan kekuatan dan penghiburan kepada Capen Ana berserta dengan seluruh keluarga dalam masa-masa ini. Kami berdoa juga untuk setiap umat-Mu yang berada dalam rasa duka karena berbagai pergumulan hidup yang datang. Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan dan bahkan memberikan jalan keluar yang tepat pada waktunya. Dan Tuhan, gerakan kami, pakai kami untuk terus juga menopang sesama yang sedang berada dalam pergumulan. Sebagaimana kami juga tahu
betapa menyenangkannya dan menggembirakannya menemukan seseorang yang menopang kami pada saat kami pun berada dalam pergumulan hidup. Kami membawa doa kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau mendengar dan menjawab setiap doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur padamu atas pemberian terbaik-Mu bagi setiap kami, yaitu kemerdekaan dari belenggu dosa melalui pengorbanan Putra Tunggal-Mu.
Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur untuk kemerdekaan bangsa ini dari belenggu penjajah karena perjuangan dari para pendahulu kami. Kiranya Tuhan memberkati keluarga dan keturunan mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan upaya kami yang memungkinkan kami mengumpulkan persembahan kami pagi ini. Berkatilah persembahan ini Tuhan untuk melanjutkan karya kasih-Mu. Berkati juga kami Tuhan untuk kami mampu melakukan dan kami kaya dalam berbagai kebajikan. Untuk kami mau mempersembahkan diri kami, waktu kami untuk melanjutkan karya kasih Tuhan melalui dan di dalam GKI Gading Indah, juga di berbagai tempat di mana Tuhan menghadirkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Damai di dunia dan kita lalutannya, damai sejahtera tambahkanlah maknanya. Allah Bapa kita bila anaknya bersaudara berbahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya. Ucapkan ibrahmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia, ini selamanya. Ini dan selamanya. Kiranya itu terus menjadi doa kita bahwa ada damai di dunia ini dan juga di negeri kita, di dalam semua upaya yang Tuhan juga percayakan kepada kita, maka bawalah damai itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.